Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nasika Diulhaq, NIM 114230003 dari PLUK 9 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di video kali ini saya akan membuat tutorial mengenai acara 8, yaitu pemodelan 3 dimensi. Pertama-tama kita membuka Google Mapper, lalu kita open data files, lalu kita memasukkan file dari data DEM tebing breksi, lalu kita open. Setelah seperti ini, kita langsung saja ke Create Contour. Lalu buat kontur intervalnya ini kita ubah menjadi 1. Kemudian kita ke contour bounds. Lalu kita checklist bagian current project UTM meters ini. Lalu langsung kita oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik kanan bagian generate contour. Lalu kita ke layers. Export layers ini. Kita checklist bagian generate contour. Lalu oke. Dengan tipe file yaitu save file. Kalau sudah langsung oke. Ini kita oke. Nah, ini bagian export line kita checklist. Kalau sudah, kita save di file yang kita mau, kemudian kita kasih nama kontur breksi. Lalu kita save. Ini kita oke. Kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung ke aplikasi ArtScene. Nah, di aplikasi ArtScene ini kita ke New Sense, lalu Blank Sense, langsung oke. Kemudian kita klik kanan, kita Scene Properties, kita masukkan UTM WGS 94 WGS 1984 UTM 949S, kita apply, lalu kita oke. Lalu kita klik kanan lagi, add layers atau add data. Kemudian kita masukkan data DEM dan juga data ortho tebing breksi. Lalu kita add. Kemudian add data lagi. Kita masukkan kontur yang sudah kita buat. Kemudian kita urutkan dulu urutannya di mana data DEM paling bawah, kemudian ortho, kemudian kontur. Setelah seperti ini, kita klik kanan pada data DEM, lalu kita ke properties. Terus kita ke base height ini, kita checklist bagian floating on a custom surface. Terus buat layer offsetnya ini kita ganti menjadi 1. Lalu kita apply. Kita oke. Lakukan hal yang sama juga pada ortho dan juga kontur breksi. Nah, apabila berubah menjadi seperti ini, kita klik kanan, lalu kita zoom to layers. Nah, seperti ini kita lanjut. Oke, jadi si konturnya ini udah kita lakukan hal yang sama juga. Setelah itu, kita ubah warna konturnya. Kita klik bagian simbolnya. Kita ubah colornya menjadi warna orange. Kita berubah jadi electron gold dengan ketebalan 1. Kemudian kita oke. Kita checklistnya bagian data DEM dan juga data kontur. Nah, setelah seperti ini, kita ke katalog di bagian sini. Jika tidak ada di sebelah sini, katalog. Lalu kita ke folder acara yang kita simpan tadi. Kemudian di folder acara ini kita klik, lalu kita klik kanan, new, kita ke set file. Kita akan membuat file baru. Di sini kita akan menamakan batas admin. Kemudian untuk tipenya itu adalah polygon. Lalu kita oke. Oh,
Untuk ini, koordinat sistemnya juga kita atur untuk menjadi WGS 1984 UTM 49S. Oke, lalu kita oke. Kita bisa menggunakan navigate ini untuk menggeser. Nah, seperti ini. Nah, kemudian dari katalog ini kita sudah membuat batas admin. Kita pindahkan saja ke tabel konten. Kemudian kita klik kanan batas admin ini. Kita edit features, start editing. Ini continue. Kemudian di sini ada 3D editor. Jika belum ada, kita ke customize, lalu toolbar, lalu checklist bagian 3D editor. Nah, di sini sudah ada 3D editornya. Klik create features, lalu di sini batas admin, polygon, lalu kita langsung aja membuat daerah yang akan kita perlukan. Kemudian kita klik kanan batas admin, properties, lalu copy base height-nya ini kita floating, lalu ini kita ubah menjadi 1. Kita apply. Oke. Nah, seperti ini. Ini adalah daerah yang kita perlukan. Kemudian kita ke simbolnya. Fill color-nya kita ubah menjadi no color. Untuk outline-nya kita ubah menjadi mask red. Dengan ketebalan di sini aku pakai 2. Oke. Kemudian kita klik lagi bagian DM-nya ini. Dan juga kontur. Kalau sudah, bisa kita save ke file, lalu save. Nah, kemudian kita akan kembali membuat pemodelan 3 dimensi. Di sini kita ke Global Mapper, kemudian Open Data Files. Kita masukkan dimnas daerah yang kita inginkan, lalu Open, Yes to All. Oke. Ini kita pastikan udah sesuai, di mana datumnya yaitu WGS 84. Lalu kita oke. Kemudian kita ke Tools, kita ke Configure, kita ke Projection. Kemudian di bagian projection ini kita cari WGS 1984 UTM ini. Zone-nya kita ubah menjadi 19, ya, 49 Southern Helpers ini. Lalu kita oke. Lalu kita ke file, export. Lalu kita export elevation grid format. Kita ubah menjadi format XYZ grid. Lalu kita oke. Lalu kita ke export bond. Draw a box. Ini kalian pilih daerah yang akan kita uji. Lalu kita oke. Lalu pilih current projection UTM meters. Lalu kita oke. Di sini kita kasih nama XYZ Karanganyar. Lalu kita save. Lalu kita pindah ke aplikasi server.
Di sini kita ke new plot, kemudian kita ke file, open. Di sini kita klik all file. Kemudian kita masukkan yang XYZ yang udah kita buat tadi. Lalu kita open. Nah, di sini pastikan kalau ini sudah UTM. Kalau sudah kita oke. Lalu kita ke file, kita save as. Kita ubah menjadi tipenya BLN Golden Software Banking dengan nama BLN. Kalau sudah, kita ke grid, kita ke data, lalu masukkan data BLN, open. Pastikan untuk X itu kolom A, Y itu kolom B, dan Z untuk kolom C. Kemudian kalau sudah seperti itu, kita oke. Nah, ini kita langsung oke. Ini kita close aja. Kita yes. Terus kita ke plot 1. Kita klik kanan pada paper ini. Lalu kita ke page setup. Untuk paper size-nya ini kita ubah menjadi A3 dalam bentuk landscape. Lalu kita oke. Setelah itu, kita ke map. Kita new. Contour map. Lalu kita masukin data BLN. Open. Seperti ini. Kemudian kita ke object manager ini, kita ke right axis, lalu kita ke labels ini, kita show. Kemudian untuk angle-nya kita ubah menjadi 360. Terus ada font properties, kita ubah menjadi TNR, dan ukuran 10. Kemudian kita lakukan juga pada left. Untuk top dan bottom, bagian angle-nya nggak usah diubah. Kalau sudah, kita klik kanan pada kontur PLN ini. Kita klik pada kontur PLN ini. Kita ke levels. Lalu kita atur kontur intervalnya ini. Di sini aku pakai 50. Kemudian major kontur ini merupakan IKA. Terus kita mau ubah warnanya menjadi warna orange. Dan ketebalan 0,06. Bisa kalian sesuaikan. Kemudian untuk minor konturnya ini juga aku ubah warnanya menjadi warna orange. Setelah ini kita akan membuat sayatan. Kita klik map, lalu add, profile, lalu kita langsung aja membuat sayatannya. Kemudian ini kita yes. Kemudian kita ke bagian sayatannya sini. Plotnya ini, title-nya, judulnya bisa kita ubah.
Untuk font propertiesnya kita bisa ubah menjadi Times New Roman dengan ukuran 12. Lalu kita bold. Kemudian kita ke Y-axis. Kemudian untuk membuat 3D dari si bentuk ini, kita klik aja New 3D Surface, masukkan data BLN, lalu kita open. Lalu kita hanya menceklis bagian Z-axis, left axis, bottom, dan juga 3D surface. Lalu kita ke Z-axis, kita ke general, kita ubah font propertiesnya menjadi Times New Roman. Lalu kita ke 3D surface, lalu kita ke general, kita ubah upper colornya ini menjadi rainbow, lalu kita klik custom color map, nah setelah warnanya seperti ini, kita oke. Lalu kita ke bagian base, kita checklist, lalu untuk warnanya ini, fill colornya kita ubah menjadi dark brown. Kemudian ketika warnanya sudah seperti ini, kita checklist show color scale ini. Nah, sehingga muncul ada ini. Kemudian di 3D analysis ini, kita klik kanan, add, contour layer, kita masukkan data BLN, lalu kita open. Lalu pada contour point ini, kita ke Oke, terus kalau sudah kita ke kontur BLN ini, kita ke Property Manager, lalu kita ke bagian level, kontur intervalnya ini kita samain seperti yang tadi. Kemudian kita ke bagian, lalu kita ke bagian map, lalu kita add grid vector layer 1, kita masukkan data BLN, open. Kemudian kita klik vektor ini, lalu kita bisa ubah frekuensinya ini, kita sesuaikan. Ini merupakan arah aliran. Kemudian di sini aku pakai solid head dengan fill properties warnanya hitam. Kemudian kita ke scaling. Bagian general ini kita ke scale ini. Lalu kita ke bagian general. Kita pergi ke bagian labels. Lalu untuk font propertiesnya kita ubah menjadi Times New Roman. Ukurannya bisa kita sesuaikan. Di sini aku pakai 12.
Kemudian kita akan menyesuaikan sayatannya ini. Kita ke bagian ke teks. Di sini tadi merupakan penarikan awal. Kemudian kita ke rectangle, seperti ini. Kalau sudah, kita lagi klik kanan, langsung kita group, biar tidak kepisah. Bagian sayatannya juga. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal rapi-rapikan saja. Kemudian aku mau bikin teks lagi di sini. Untuk namanya aku taruh di kanan bawah, lalu aku mau kotakin menggunakan rectangle. Nah, jika sudah seperti ini, bisa kita ke file untuk save. Di sini kita bisa save, atau kita bisa juga save dalam bentuk file lain, yaitu ke export. Di sini bisa kita pilih untuk menjadi PDF. Jadi hasilnya nanti akan seperti ini. Hasilnya nanti kurang lebih akan jadi seperti ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.